Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam tujuhmu dan berfikir. Tahayul bid'ah hurafat di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah hurafat di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasul. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pemirsa Peris TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Ramadan kita, syiar menggema Ramadan penuh dengan hikmah. Mudah-mudahan pada Ramadan kita kali ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Peris TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan satu tema yang dianggap penting, yakni tentang nikah, talak dan rujuk di bulan Ramadan. Tema ini kita angkat karena penuh dengan berbagai macam permasalahan. Apakah nikah di bulan Ramadan itu dibolehkan atau tidak? Dan apakah ketika terjadi pernikahan di bulan Ramadan akankah menjadi suatu keberkahan bagi yang melaksanakannya? Sebaliknya, talak dan rujuk apakah akan mengurangi terhadap keberkahan bulan Ramadan atau tidak? Maka tentu kita perlu kepada kejelasan tentang masalah tersebut. Maka alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir Al-Ustaz Kiai Haji Hamid Siddiq. Beliau yang akan membicarakan secara luas tentang permasalahan tersebut. Maka untuk mempersingkat waktu kepada Al-Ustaz dipersilahkan untuk mengemukakan dan menjelaskan ketiga permasalahan tersebut. Dipersilakan Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
la nabiyya ba'dah. Pemirsa, pada kali ini kita akan mengkaji hal yang berkaitan pekerjaan, perbuatan di bulan Ramadan. Tentunya ya perbuatan secara umum itu merupakan hal yang boleh, walaupun di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Hanya tentunya di bulan Ramadan itu ada beberapa hal yang terlarang di siang hari, seperti yang dikemukakan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Artinya dihalalkan pada kamu sekalian di malam bulan Ramadan bercampur bersama istri-istri kalian. Dihalalkan. Sebenarnya di luar Ramadan juga udah halal, gitu kan ya. Cuma halalnya bercampur di bulan Ramadan itu di malam hari. Lailatus Siyam. Maka berarti di siang hari ya bercampur, berjima suami istri itu dilarang. Kemudian di kalimat berikutnya ada ungkapan wakulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri summa atimmus siyam ilal lail. Makanlah dan minumlah sehingga nampak jelas bagi kamu benang putih dari benang hitam, yaitu waktu fajar. Lalu sempurnakanlah saum sampai malam hari. Nah ini juga ya makan dan minum di siang hari itu adalah tidak boleh. Karena itu lagi saum. Maka dari sini dapat dijadikan rujukan bahwa yang dimaksud dengan saum itu adalah ya meninggalkan makan, minum, dan berjima di siang hari. Ya, 3 hal itu. Hanya tentunya dari meninggalkan seperti itu ya ada tujuan yang penting. Yakni di sana itu adalah dapat mengendalikan hawa nafsu. Makanya ada kalimat la'allakum tattaqun. Agar kalian di surat Al-Baqarah 183 kalian bertakwa. Itu takwa itu artinya ya sianatun nafsi amma yusimu. Meninggalkan perbuatan maksiat itu takwa. Nah targetnya itu, maka dengan menahan makan, minum, dan berjima juga sekaligus menahan hawa nafsu. Makanya diperkuat dengan hadis Rasul ya berkenaan dengan itu. Fa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarpus wala yashab. Apabila di hari saum salah seorang di antara kamu, maka tidak boleh rofas, bercampur, wala yashab, melakukan perbuatan-perbuatan kebodohan. Fa insa bahu ahadun au qatalahu falyakul inni shaimun. Kalau ada salah seorang
ya mengajak bertengkar pada kamu atau mengajak untuk bertengkar, berduel gitu kan ya. Jawablah, ini soimun, aku lagi saum. Nah, sampai-sampai hal yang dapat mengantarkan pertengkaran itu tahan. Ya, nah itu berangkat pengertian saum itu berangkat dari itu. Ya, rumusan pengertian itu berangkat dari itu. Artinya tidak makan, tidak minum, tidak berjima, dan juga tidak mengikuti hawa nafsu di siang hari. Di siang hari. Kalau itu hawa nafsu ya di siang hari dan malam hari juga itu. Karena itu mengendalikan nafsu merupakan target juga, target saum itu. Nah, itulah yang dikatakan saum itu bersandar pada ayat itu. Nah, dari sana hal-hal selain dari itu di siang hari itu tidak terlarang. Tidak terlarang. Ya, itu tidak terlarang. Itu selain dari yang 3 dan yang dapat mengantarkan pada hawa nafsu itu. Itu tidak terlarang. Makanya perbuatan yang lain, jual beli siang hari itu boleh. Nah, termasuk masalah nikah. Itu ya. Nggak ada larangan nikah itu di siang hari ataupun di malam hari. Karena di dalam surat An-Nur ayat 32 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wangkihu al-ayama minkum fasolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Nikahkanlah ayama, orang yang masih bersendirian di antara kamu, dan orang-orang yang solih dari hamba-hamba kamu, ya, hamba sahaya laki-laki dan hamba sahaya perempuan. Jika mereka dalam keadaan masih fakir, maka Allah akan beri kecukupan dengan karunia-Nya. Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Nah, dalam ayat itu tidak ada kaid, tidak ada batasan kapan menikahkannya itu. Jadi tidak ada keterangan, tidak ada batasan waktu mengenai menikah itu. Nggak ada batasan waktu. Hari apa saja, nggak ada waktu yang terlarang dalam menikah itu. Termasuk halnya ya ketika di bulan Ramadan. Nggak ada batasan. Boleh ya menikah di bulan Ramadan itu. Nah, hanya tentunya ini menikah termasuk rujuk ya. Termasuk rujuk juga menikah itu sama ya, rujuk itu menikah. Hanya bedanya kalau rujuk itu menikahi kembali. Ya, mantan istri ya. Ya, pada saat sebelum habis masa iddah, itu kan ya. Nah, itu rujuk. Jadi sama menikah. Jadi kalau rujuk nikah boleh, ya rujuk juga itu. Tidak ada masalah berarti. Nggak ada masalah. Hanya tentunya dalam hal ini ya maklumlah pengantin baru, gitu kan ya. Ini harus hati-hati. Ya, sebab itu bisa terperosok pada sesuatu yang dapat membatalkan saum itu. Kata tidak boleh. Tidak boleh jima itu. Betul. Itu. Ini zaman Rasul itu kan ketika Abu Hurairah berkumpul bersama Rasulullah. Ini kata Abu Hurairah, bainama nahnu julusun indan Nabi SAW ijja'ahu rajulun. Baik berkumpul sama Rasul, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Ya Rasulullah, halaktu, wahai Rasul, aku celaka. Nah itu.
Kenapa celaka? Qala, malaka? Kenapa kamu? Qala waqatu ala imro'ati wa ana shaimun. Aku berbuat sesuatu bersama istriku padahal aku lagi saum gitu. Nah itu. Ya yang akhirnya dengan apa? Hadis masih panjang dalam dialognya itu ya Rasulullah nanya itu hal tajidu rokobatan, kamu punya hamba sahaya enggak sebagai kiparatnya itu? Kiparatnya harus berikan hamba sahaya. Dia jawabnya enggak punya. Gitu. Kamu mampu enggak saum 2 bulan terus-terusan? Jangankan 2 bulan, 1 hari juga enggak kuat. Gitu kan, 2 bulan. Jangankan 2 bulan, 1 hari juga enggak kuat gitu. Kalau begitu bisa enggak ya kamu memberikan makan 60 miskin gitu ya? Jawabnya ya juga nggak bisa. Akhirnya pada Rasul ada yang ngasih kurma gitu. Nah ini bagikan kepada orang. Rasulullah bayarkan gitu ya. Tapi dia adanya, adakah yang lebih miskin daripada saya? Rasul udah aja kalau begitu, berikan sama keluarga kamu. Nah ini berkenaan dengan itu, ya itu yang harus hati-hatinya itu ya, harus diperhatikan itu, harus diperhatikan itu. Ya jangan sampai terperosok gitu, ya. Sebab kalau memang dekat itu kan ya, nah itu di masa-masa pengantin baru. Gitu. Jadi bolehnya boleh nikahnya itunya, cuma harus hati-hati gitu. Terus bagaimana sih kalau hanya sekedar bercumbu rayu di siang hari? Itu nggak apa-apa gitu. Ini Aisyah pernah menyampaikan karena Nabi SAW yuqabbilu wa yubasiru wa huwa shaimun. Rasulullah mencium dan bermubasyarah dengan Aisyah. Padahal dia lagi saum. Tapi Rasul itu wakana amlakukum li irbah. Nah, Rasul itu dapat mengendalikan ya hasrat dahinya itu. Rasulullah itu bisa. Artinya kalau tidak bisa ya jangan coba-coba begitu kan ya. Kalau untuk kita kalau tidak gitu. bisa Nah makanya itu mesti hati-hati bagi orang yang saum ya melaksanakan pernikahan. Bukan tidak boleh, boleh saja nikah itu. Ya, boleh-boleh aja menikah di bulan Ramadan. Hanya ini jangan sampai ya terperosok pada pelanggaran ya yang dilarang pada waktu saum itu. Ya, ini mungkin ada pertanyaan ini, gimana sih walimahnya? Ya termasuk undangan itu iya walimah itu kan ada hadis tuh ya aulim walau bisyatin, berwalimahlah walaupun dengan seekor domba. Ini menunjukkan keharusan. Walimah itu fungsinya untuk mengumumkan. Memberitahukan itu. Ya itu tentunya ya di malam hari walimah itu nggak apa-apa. Ya mengumumkan itu. Jadi fleksibel lah waktu walimah itu. Termasuk masalah nikah gitu ya. Boleh saja. Nah, yang berikutnya itu kan ya. Mungkin saya mau mencari berkahnya. Nah itu kaitan dengan Ramadan. Kaitan dengan Ramadan itu. Jadi nggak ada nilai utama dan nilai kurang. Hanya tentunya gitu kan ya kaitannya dengan bulan Ramadan bisa jadi doa orang-orang saum itu kan dijabah. Itu keutamaannya aja, itu keutamaan doanya aja. Kalau mereka mendoakan dalam keadaan ikhlas. Rasulullah itu menegaskan salasun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang gak akan ditolak doanya itu. Di antaranya as-shaimu hina yuftiru. Orang saum ketika dia sampai dia berbuka. Jadi selama dia saum,
Nah, ini makanya orang-orang yang datang kemudian mendoakan itu kan ya. Itu. Nah, ini paling ini ya mudah-mudahan doa-doa orang-orang saum ketika menghadiri pernikahan orang itu ya itu diijabah. Ya, karena Rasulullah mengatakan doa orang saum itu pasti bakal diijabah. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, gimana kalau tolak? Ya sama halnya, tolak itu memang kata Rasul itu merupakan ya perbuatan halal. Ya, perbuatan halal tapi dibenci. Ya, walaupun memang hadisnya enggak sahih itu, enggak sahih itu. Doa Paul ba'du kana Ibnu Jauzi wa Suyuti, gitu kan ya. Nah, yang pokok adalah memang tolak itu ya diusahakan dihindari. Sebab dalam surat An-Nisa itu An-Nisa ayat 34 dan 35 itu ya kalau toh terjadi pertengkaran, nusud misalkan ini ya, ada langkah-langkah yang diambil itu. Pertama faizuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Itu nasihati dulu istri, kemudian pisah tempat tidur, kemudian pukul, kemudian datangkan juru damai dari kedua belah pihak. Ini menunjukkan bahwa diperketatlah sampai adanya tolak itu. Nah, makanya dalam hal ini sebaiknya tolak itu enggak. Cuma kalau memang sudah sangat kepepet tidak terhalang. Ya, tolak di bulan Ramadan. Hanya tentu harus bisa menjaga, dapat mengendalikan hawa nafsu. Kan biasanya kalau tolak itu kan hubungan yang kurang baik. Iya. Karena jangan sampai ada ghibah gitu kan ya. Jadi harus berhubungan secara baik lah. Ya, secara baik. Jangan sampai saling membicarakan kejelekan antara mantan suami, mantan istri. Jadi pada dasarnya nikah, tolak dan rujuk itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah Hanya yang paling pokok itu adalah yang harus bisa menjaga efek dari itu. Tadi nikah dapat menahan diri. Kemudian cerai juga dapat menahan diri, jangan sampai ya merusak hal-hal yang ditentukan di dalam saum itu. Itu utamanya itu adalah ya jangan sampai hawa nafsu mengikuti hal-hal yang kurang baik. Ya. Sementara itu aja dulu ya. Ya, Ustaz. Terima kasih atas paparannya. Namun ini ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Ini keterkaitan dengan pernikahan tadi di bulan Ramadan. Itu kan Ustaz tadi mengatakan bahwa nikah di bulan Ramadan itu ibahah, boleh Ustaz ya. Nah, sampai ini bagaimana kalau misalkan mengadakan undangan itu di bulan Ramadan itu? Apakah undangan itu hanya sebatas undangan saja atau bahasa Sundanya sapuratina gitu? Iya, kan perintah itu aulim, ya walimah lah. Apalagi kan sekarang di masa pandemi gitu kan ya, undangan nggak dimakan kan? Iya. Ya, tapi dengan cara di catering kan? Catering. Nah, itu dibungkus. Itu kita undang nikahnya waktu asar. Nah, kita undang atau boleh nikahnya pada waktu asar. Nanti buka bersama. Gitu kan ya. Ini walimah itu fleksibel lah. Ya. Itu al-aslu fil amri la yaqtadil fawr. Asal dalam perintah itu tidak mengharuskan segera. Ya, tidak harus segera itu. Seorang sunamah tekudu poktorolong. Gitu kan ya. Masalah walimah bisa nikahnya siang, nanti untuk acara makan-makannya itu adalah buka bersama, nggak jadi masalah. Atau untuk acara makan-makannya itu dikasih kalau orang Tasik namanya berkat gitu. Nah, itu nggak jadi masalah. Ya.
Kemudian Jadi itu Ustaz, teknis ya, ini teknis. itu hanya teknis saja Ustaz ya. Untuk walimah itu memang tidak selalu begitu akad, begitu walimah ya. Kemudian ada satu lagi Ustaz, ini keterkaitan dengan masalah talak Ustaz. Karena tadi kan Ustaz mengatakan bahwa talak itu walaupun halal tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah dengan terjadinya talak di bulan Ramadan dapatkah menggugurkan keberkahan bulan Ramadan atau tidak? Ya, itu tidak. Bahkan itu bisa menjadi lebih baik. Misalnya, kalau udah berumah tangga itu oleng, mungkin terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, malah itu akan merusak nilai saum itu kan? Itu. Makanya satu-satunya jalan ya udah aja ikhlaskan untuk berpisah, gitu. Ikhlaskan untuk berpisah, ya. Ini hanya tadi tentunya adalah untuk mempertahankan, jangan sampai terperosok pada perbuatan yang tidak baik, itu mesti dijaga, gitu kan ya. Bisa jadi dalam hal ini dengan adanya tolak dapat lebih berkah, gitu. Jadi kalau memang perahu itu sudah oleng, gitu kan ya, rumah tangga itu udah oleng gitu, makanya jalan yang lebih baik mungkin berpisah. Nah, dengan pisah, ikhlaskan ya dua-duanya, ya itu. Nah, itu bisa lebih baik. Kalau bersatu misalkan malah dekat terus, bisa bertengkar terus. Nah, pertengkaran itulah kan kata Rasul dari dalam hadisnya tadi, apabila ada orang yang mengajak bertengkar, jawab ini soimun. Ya kalau di dalam rumah dari pertengkaran itu susah dijaganya, gitu. Udah aja suaminya keluar masing-masing aja, kan masing-masing punya kewajiban dalam rumah tangga itu. Ya, punya kewajiban, istri melayani suami sepanjang dia statusnya sebagai istrinya, dia punya kewajiban untuk taat pada suami. Itu. Kalau udah terjadi pertengkaran seperti itu, ya tidak melayani dosa. Gitu kan ya, jangan dosa. Makanya bisa jadi ya bercerai bisa lebih berkah gitu. Kalau sudah kepepet seperti itu. Tidak harus menunggu sampai Idul Fitri atau tidak harus menunggu sampai Idul Fitri. Ini demi menjaga keselamatan saum di bulan Ramadan. Kalau ternyata ya rumah tangganya udah oleng. Ya udah sangat susah untuk dipertahankan. Gitu. Ya, terima kasih Ustaz. Kemudian ini ada lagi pertanyaan Ustaz tentang meminta kejelasan sih sebenarnya tentang kebolehan suami untuk rujuk kembali Ustaz. Ini waktunya itu kapan? Apakah memang kalau misalkan terjadi di bulan Ramadan itu apakah akan menambah seperti tadi yang nikah gitu keberkahan atau tidak? Ya, tadi juga sama halnya dengan nikah. Rujuk itu kan nikah. Ya. Gitu. Kalau nikah itu adalah sebelumnya tidak ada riwayat pernikahan dengan orang itu. Kalau rujuk itu ada riwayat telah nikah dulu gitu. Hanya bedanya kalau rujuk itu kan itu di masa-masa idah itu, ya, itu amsiku hunna, itu ya, itu tahan sebelum habis masa idahnya itu. Jadi sama halnya, gitu ya. Apakah dapat menambahkan keberkahan? Bisa jadi keberkahan itu. Kenapa? Istri yang asalnya tidak punya kewajiban, lalu dia punya suami, punya kewajiban. Nah, itu kan ya. Nah, di dalam hadis itu kan bahwa amalan baik di bulan Ramadan itu dilipat gandakan kan. Gitu.
ajibihi, kata Rasul itu. Aku langsung yang akan memberikan balasannya itu. Nah, itu bisa jadi dengan amalan yang biasa istri itu melayani suami. Nah, di bulan Ramadan itu nilai kebaikannya itu berlipat. Gitu kan, di bulan Ramadan itu. Di amalan-amalan yang di bulan-bulan yang lain itu nilainya, kata Rasul itu adalah 10 sampai 200 kali lipat. Nah, kalau di bulan Ramadan itu adalah lebih daripada itu. Nah, itu. Jadi ada tambahan amal gitu ya, tambahan bonus gitu kan ya. Hanya tadi pun yang harus dijaga itu jangan sampai gitu kan ya, terperosok pada perbuatan yang akan menggugurkan nilai kualitas saum itu sendiri. Gitu. Ya, terima kasih karena waktu pun yang memisahkan kita Ustaz di kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan Ustaz dapat menyimpulkan dari apa yang telah dipaparkan tadi. Ya, insya Allah. Nah, jadi intinya bahwa saum itu yang paling pokok, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari itu, dan juga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang baik, yang mengikuti hawa nafsu gitu. Nah, karena itu selain dari itu boleh, termasuk nikah, rujuk, tolak, itu diperbolehkan. Hanya tentunya yang harus dijaga itu jangan sampai dari perbuatan itu ada efek mafsadat yang dapat mengurangi nilai kualitas ibadah saum itu. Gitu. Pemirsa Prestif yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah apa yang telah kita dengar pada saat ini mudah-mudahan menjadi keberkahan kita semua, terutama untuk menjaga kualitas saum pada saat sekarang ini. Demikianlah pemirsa yang kita dapat sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan jadi keberkahan kita semua. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Syariat Islam, syariat Islam, persatuan